Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 155. Ling Huchong dan ketiga pendeta Wudang tersebut lantas bergelak tawa teringat kejadian di jalanan Hubei waktu itu. Ilmu pedang ketua Ling Hu sungguh mahasakti, ujar King Su dan Cheng Gao memuji. Chong Su berkata, ilmu pedang adik dan keponakanku ini biasa-biasa saja, tapi mereka pernah merantau selama belasan tahun di benua barat. Di sana mereka berhasil memperoleh kepandaian istimewa. Yang satu mahir memasang pesawat rahasia, dan yang satunya ahli dalam membuat bahan peledak. Wah, ini benar-benar kepandaian yang jarang ada di dunia, ujar Ling Huchong. Adik Ling Hu, kata Chong Su kemudian. Aku sengaja membawa mereka kemari sebenarnya untuk maksud dan tujuan tertentu. Aku berharap mereka berdua bisa membantu kita mengerjakan suatu tugas penting. Ling Huchong tidak paham dan menegas, mengerjakan suatu urusan penting. Benar. Secara lancang aku telah membawa sesuatu kemari. Silakan adik Ling Hu memeriksanya, ujar Chong Su sambil tangannya merogoh ke dalam saku baju. Dengan penuh tanda tanya Ling Huchong berdebar-debar ingin mengetahui barang apa sebenarnya yang akan dikeluarkan dari saku baju pendeta tua itu. Namun, Chong Su lantas berkata dengan tertawa, barang yang aku bawa sebenarnya bukan benda kecil sehingga tidak muat di dalam saku bajuku. Nah, adik King Su, silakan kau suruh mereka membawanya masuk kemari. Berbeda dengan Mahabiksu Fang Zheng yang tunduk pada adat dan menjaga tata krama, pendeta Chong Su ini lebih terbuka dan sesekali bercanda. Begitu menerima perintah, King Su segera berjalan keluar. Tidak lama kemudian ia masuk kembali dengan membawa 4 orang yang berdandan sebagai petani desa. Keempatnya berkaki telanjang dan masing-masing membawa 1 pikulan sayur. King Su lantas memperkenalkan Ling Huchong dan Mahabiksu Fang Zheng pada keempat orang itu. Mereka pun membungkuk menyampaikan salam hormat. Sebaliknya, Ling Huchong dan Fang Zheng juga membalas hormat. Ling Huchong sadar keempat orang ini pasti jago-jago pilihan dari perguruan Wudang, sehingga dengan rendah hati ia membungkuk pula di hadapan mereka. Keluarkan dan rakitlah, ujar King Su memberi perintah. Keempat orang itu segera membongkar sayuran dalam pikulan mereka. Di bawah tumpukan sayur mayur tersebut rupanya ada beberapa bungkusan. Setelah bungkusan itu dibuka, ternyata berisi benda-benda kecil sebangsa paku, mur, baut, pegas, dan potongan-potongan kayu. Mereka berempat lantas bekerja dengan sangat cekatan. Benda-benda kecil tersebut lantas dirakit dan dihubungkan satu sama lain. Dalam waktu singkat terciptalah sebuah kursi megah dari benda-benda kecil itu. Ling Huchong terheran-heran dan berpikir, untuk apa kursi megah ini dirakit di sini? Di dalamnya terpasang bermacam-macam pesawat pegas, apakah mungkin digunakan untuk berlatih tenaga dalam? Selesai kursi selesai dirakit, keempat orang itu lantas mengeluarkan dari dalam bungkusan yang lain sebuah bantal dan sarung kursi, untuk kemudian dipasang pada sandaran kursi megah tersebut. Seketika suasana ruang biara itu menjadi gilang gemilang oleh cahaya yang menyilaukan mata. Ternyata sarung kursi ini terbuat dari sutra kuning yang halus dan bersulamkan gambar 9 ekor naga emas. Gambar 9 naga yang melingkar-lingkar itu tampak sedang menyongsong terbitnya bola matahari berwarna merah membara di garis samudera. Di kedua tepi sarung kursi tersulam pula tulisan kaligrafi yang bernada sanjung puji semboyan sekte matahari dan bulan, antara lain. Kejayaan untuk Ketua Suci, Sang Pelindung Rakyat Jelata, juga, hidup Ketua Suci, semoga panjang umur, merajai dunia persilatan. Gambar 9 naga emas itu tersulam dengan bagus sekali seolah benar-benar hidup. Tulisan-tulisan di tepinya juga sangat indah, bahkan dihiasi pula dengan bermacam-macam mutiara dan batu permata berwarna-warni. Ruangan biara yang biasanya sunyi senyap dan sangat sederhana itu, kini tiba-tiba cemerlang oleh kilauan cahaya benda-benda berharga tersebut. Ling Huchong bersorak memuji. Teringat olehnya bahwa King Su pernah mempelajari ilmu tentang pesawat rahasia di benua barat, seketika ia pun paham maksud dan kegunaan dari kursi indah tersebut. Ini adalah kursi perangkap, ujarnya mencoba menebak. Begitu melihat kursi kebesaran ini, Ketua Ren pasti langsung tertarik dan segera mendudukinya. Maka, sekali pesawat pegas dalam kursi ini bekerja, tentu jiwanya akan melayang seketika. Perlahan Chong Su menjawab, tapi Ren Woxing sangat pintar dan cerdik. Tindakannya juga sangat cepat.
Sedikit saja dia merasa tempat duduknya kurang enak pasti akan curiga dan segera melompat bangun. Maka itu, sukar juga untuk membinasakannya. Yang penting di kaki kursi ini terpasang pula sumbu obat yang terhubung dengan bahan peledak berkekuatan besar di suatu tempat rahasia. Mendengar itu, serentak raut muka Ling Huchong dan para biksu Shaolin berubah. Fang Zheng lantas menyebut, Amitabha. Chongsu berkata, keistimewaan pesawat rahasia di dalam kursi ini adalah tidak seketika langsung bekerja. Apabila diduduki begitu saja juga tidak akan terjadi apa-apa. Namun, setelah diduduki kira-kira sepeminuman teh barulah pesawat itu bekerja dan menyulut sumbu bahan peledak. Ren Wuxing seorang yang sangat cerdik dan mudah curiga. Jika mendadak ia melihat ada sebuah kursi bagus di sini tentu tidak akan langsung duduk di atasnya. Pasti dia menyuruh anak buahnya untuk mencoba lebih dahulu. Jika memang tidak terjadi apa-apa, barulah ia berani duduk. Di atas kursi ini tersulam gambar 9 naga menyongsong matahari, serta tertulis semboyan-semboyan yang memuja ketua, tentu anak buahnya itu tidak berani duduk lama-lama. Sementara itu, Ren Wuxing begitu duduk tentu akan merasa nyaman dan enggan pula meninggalkan kursi kebesaran ini. Pemikiran pendeta sungguh sangat rapi, puji Ling Huchong. Fang Zheng lantas menyebut, Amitabha. Selain itu adik Kingsu juga telah mengatur perangkap lain, kata Chongsu. Kalau Ren Wuxing ternyata curiga dan tidak mau duduk di atas kursi ini, tentu ia akan menyuruh anak buahnya untuk membongkar paksa. Nah, begitu salah satu baut pada kursi ini dilepas, seketika sebuah pesawat rahasia lain akan langsung bekerja dan menyulut sumbu bahan peledak. Kali ini keponakan Cheng Gao membawa 10.000 kilo bahan peledak. Jika benar-benar diledakkan, jangan-jangan pemandangan indah di pegunungan kalian yang permai ini terpaksa ikut hancur pula. Ling Huchong menjadi ngeri membayangkan hal itu. Ia berpikir, bahan peledak sebanyak 10.000 kilo, sekali meledak tentu segalanya akan hancur lebur. Yang jelas ketua Ren pasti akan binasa. Akan tetapi, Yingning dan Kakak Siang juga sulit terhindar dari maut. Melihat raut muka Ling Huchong agak pucat, Chongsu paham dan berkata, Sekte Iblis telah menyatakan dengan tegas hendak membasmi perguruan Henshan habis-habisan. Setelah itu mereka tentu akan menyerang perguruan Shaolin dan Wudang kami. Korban yang lebih besar pasti akan jatuh dan bencana tentu sukar dihindari. Kalau sekarang kita menggunakan siasat ini untuk menghadapi Ren Wuxing, meskipun agak keji, namun tujuan kita adalah untuk membinasakan iblis sesat itu demi menyelamatkan jiwa puluhan ribu kaum persilatan pada umumnya. Amitabha, ujar Mahabiksu Fang Zheng bersabda. Memang begitulah jalan hidup ulas asih. Terpaksa mengorbankan satu orang demi menolong ratusan ribu lainnya. Kesembilan biksu pengiringnya ikut menguncupkan tangan dan berkata, Amitabha, kepala biara benar. Ling Huchong merasa ucapan Fang Zheng cukup masuk akal. Sekte Matahari dan Bulan sudah menyatakan hendak membunuh habis segenap penghuni Gunung Henshan, termasuk ayam dan burung sekalipun. Jika sekarang pihak golongan putih menggunakan perangkap keji meledakkan musuh, hal ini rasanya masih pantas dan tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Hanya saja, kalau Ren Wuxing harus dibunuh, dalam hati Ling Huchong merasa enggan. Apalagi mengingat Xiang Wentian harus tewas pula, baginya lebih baik ia yang mati lebih dulu. Justru hidup mati Ren Yingning yang tidak menjadi beban pikirannya, karena mereka berdua telah bertekad untuk sehidup semati selamanya. Begitu melihat sorot mata semua orang memandang kepadanya, ia pun berpikir sejenak, kemudian berkata, urusan sudah seperti ini. Sekte Matahari dan Bulan telah mendesak kita hingga menghadapi jalan buntu. Saya merasa siasat yang diatur pendeta Chongsu ini adalah cara yang paling sedikit menjatuhkan korban. Ucapan adik Linghu memang tidak salah, kata Chongsu. Jatuh korban sedikit adalah hal yang paling kita harapkan. Saya masih muda dan berpengalaman dangkal. Urusan ini biarlah dipimpin langsung oleh Mahabiksu Fang Zheng dan pendeta Chongsu, ujar Ling Huchong kemudian. Yang pasti saya akan memimpin murid-murid perguruan Henshan untuk bersama-sama menghadapi musuh. Ah, mana boleh seperti itu, sahut Chongsu tertawa. Adik Linghu adalah tuan rumah, sementara kepala biara dan aku hanyalah tamu. Mana boleh tamu menggeser tempat tuan rumah? Dalam hal ini saya bukan sengaja merendahkan diri, namun benar-benar memohon kedua sesepuh agar sudi memimpin semuanya, kata Ling Huchong dengan wajah sungguh-sungguh. Jika tekad ketua Linghu sudah bulat, maka saudara pendeta juga tidak perlu segan dan menolak lagi, ujar Fang Zheng.
Biarlah urusan besar ini diputuskan oleh kita bertiga bersama-sama, namun saudara pendeta yang akan memimpin perintah pelaksanaannya. Setelah mengucapkan kata-kata rendah hati, Chongsu akhirnya menerima usul tersebut. Ia kemudian berkata, jalan menuju ke puncak Henshan ini sudah kita beri penjagaan. Kapanpun pihak sekte iblis datang menyerbu, tentu sebelumnya kita akan mendapat kabar. Dulu sewaktu adik Linghu memimpin banyak orang menyerbu biara Shaolin, saat itu kami tunduk di bawah perintah Zuo Lengchan yang menggunakan siasat kota kosong. Waktu itu saya benar-benar ceroboh, mohon dimaafkan, sela Linghu Chong menukas. Siasat kota kosong adalah taktik perang legenda ciptaan Zhuge Liang pada zaman tiga negara, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Siasat ini lantas ditiru oleh Zuo Lengchan untuk menjebak Linghu Chong dan kawan-kawan saat menyerbu biara Shaolin demi membebaskan Ren Yinying kala itu. Sungguh tidak disangka, yang dulu musuh kini menjadi kawan, kata Chongsu dengan tertawa. Kalau saat ini kita memakai siasat kota kosong lagi tentu tidak akan berhasil. Apabila Gunung Henshan tiba-tiba sepi sudah pasti menimbulkan kecurigaan Ren Wuxing. Maka menurut pendapatku, biarlah segenap anggota perguruan Henshan bertahan di atas gunung ini. Pihak Shaolin dan Wudang masing-masing akan mengirim beberapa orang untuk ikut membantu. Masalahnya kalau Shaolin dan Wudang tidak memberi bantuan, hal ini pasti akan menimbulkan kecurigaan Ren Wuxing pula. Benar sekali, ujar Fang Zheng dan Ling Huchong bersama-sama. Chongsu melanjutkan, kawan-kawan dari perguruan Kunlun, Emei, dan Kongtong bisa bersembunyi di dalam gua, tidak perlu memperlihatkan diri. Begitu pasukan sekte iblis datang menyerbu, orang-orang perguruan Henshan, Shaolin, dan Wudang akan melawannya dengan sekuat tenaga. Cara bertempur kita juga harus sungguh-sungguh, serta melibatkan jago-jago papan atas dari perguruan masing-masing. Semakin banyak kita membunuh musuh akan semakin baik, sementara dalam pihak kita sedapat mungkin jangan sampai jatuh korban. Fang Zheng menghela napas dan berkata, jago-jago di pihak sekte matahari dan bulan tidak terhitung banyaknya. Kedatangan mereka kali ini tentu telah direncanakan dengan sangat matang. Dalam pertempuran nanti tentu tidak bisa dihindari akan banyak jatuh korban di kedua pihak. Chongsu menjelaskan, kita bisa mencari jurang yang terjal dan memasang tali panjang di sana. Apabila dalam pertempuran nanti pihak kita mulai terdesak, maka satu persatu dari kita segera turun ke bawah menggunakan tali tersebut sehingga musuh tidak dapat mengejar. Setelah mendapat kemenangan besar tentu Ren Wuxing akan bergembira dan lupa daratan. Begitu melihat kursi kebesaran ini, dia akan langsung duduk di atasnya dan beberapa saat kemudian pesawat rahasia bekerja menyulut sumbu bahan peledak. Sekalipun iblis bermarga Ren itu memiliki kepandaian setinggi langit, tidak mungkin ia dapat meloloskan diri dari ledakan tersebut. Menyusul kemudian kita ledakan pula 32 titik pada 8 jalur yang menuju ke puncak Henshan ini sehingga orang-orang sekte iblis itu terkurung semua di atas gunung. Semua jalan menuju ke atas sini juga diledakkan, sahut Ling Huchong menegas. Benar, jawab Chongsu. Mulai besok pagi keponakan Cheng Gao akan menanam sejumlah bahan peledak pada ke-32 titik tersebut. Begitu semua meledak, seketika jalan-jalan menuju puncak akan terputus. Berapapun banyaknya anggota sekte iblis yang menyerbu kemari tentu semua akan mati kelaparan di sini. Yang kita tiru adalah siasat Zuo Lengchan dahulu. Hanya saja, kali ini musuh pasti tidak berkesempatan meloloskan diri melalui lorong bawah tanah. Waktu itu saya sangat beruntung karena secara kebetulan menemukan lorong rahasia sehingga bisa lolos dari biara Shaolin, ujar Ling Huchong. Akan tetapi, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Apakah adik Linghu merasa siasat yang kita atur ini masih kurang sempurna? Tanya Chongsu. Ling Huchong menjawab, saya berpikir jika nanti Ketua Ren datang kemari dan melihat kursi kebesaran ini, tentu ia akan merasa senang. Namun, di sisi lain ia juga akan terheran-heran mengapa perguruan Henshan tiba-tiba membuat kursi yang penuh dengan sanjung puji seperti itu. Bila hal ini tidak dijelaskan, rasanya Ketua Ren juga tidak mau tertipu dan duduk di sini. Persoalan ini memang sudah kupikirkan pula, jawab Chongsu. Sebenarnya iblis tua itu mau duduk di atas kursi ini atau tidak juga bukan masalah penting bagi kita. Sebab, kita sudah mempersiapkan rencana kedua yaitu memasang sumbu lainnya di tempat rahasia. Begitu ia merayakan kemenangan sambil menikmati sanjung puji dari anak buahnya, maka saat itulah kita ledakan gunung ini melalui sumbu rahasia tersebut.
Tentu keesokan harinya hal ini akan menjadi berita hangat yang dibicarakan semua penghuni dunia persilatan. Paman Guru, tiba-tiba Cheng Gao menyela. Saya memiliki suatu usulan, entah dapat dijalankan atau tidak. Coba katakan, biar kita bisa meminta pertimbangan kepala biara dan ketua Linghu, sahut Chongsu sambil tersenyum. Saya mendengar ketua Linghu mempunyai ikatan perjodohan dengan putri tunggal ketua Ren. Berhubung golongan putih dan golongan hitam tidak bisa bersatu, maka lantas timbul suatu halangan, kata Cheng Gao. Ketua Linghu dapat mengutus 2 murid Henshan untuk menemui ketua Ren dan menyampaikan berita bahwa demi mengingat diri Nona Ren, maka ketua Linghu sengaja mengundang seorang ahli untuk membuatkan sebuah kursi kebesaran. Kursi ini khusus dipersembahkan kepada ketua Ren dengan harapan kedua pihak dapat terhindar dari pertempuran menuju perdamaian. Dengan demikian, apakah ketua Ren mau menerima persembahan ketua Linghu ini atau tidak bukan masalah lagi. Yang pasti, begitu datang kemari dan melihat kursi ini tentu ia tidak akan curiga lagi. Sungguh akal yang bagus, seru Chongsu bertepuk tangan. Dengan demikian, tidak bisa, sahut Linghu Chong menuka sambil menggeleng kepala. Chongsu tercengang kemudian bertanya, apakah adik Linghu ada pendapat yang lebih baik? Linghu Chong menjawab, bahwasanya ketua Ren ingin membunuh segenap anggota perguruan Henshan, maka saya akan menghadapinya dengan sepenuh tenaga, entah menggunakan siasat ataupun kekuatan. Kalau dia benar-benar datang hendak membunuh kita semua, maka kita pun harus meledakkan dia. Akan tetapi, sama sekali saya tidak mau membohonginya. Bagus sekali, ujar Chongsu memuji. Adik Linghu benar-benar seorang laki-laki sejati. Selalu mengutamakan kejujuran, sungguh mengagumkan. Biarlah kita tetap melaksanakan rencana semula. Terserah apakah iblis bermarga Ren itu akan curiga atau tidak, yang pasti bila dia datang kemari untuk mencelakai kita, maka dia pun akan kita buat menderita. Begitulah, mereka lantas berunding membahas tentang bagaimana harus menghadapi musuh, bagaimana harus melakukan perlawanan, bagaimana melindungi anak buah masing-masing supaya tidak jatuh banyak korban, termasuk bagaimana cara mengundurkan diri ke belakang gunung nanti, serta bagaimana cara menyulut sumbu bahan peledak. Chongsu benar-benar seorang yang sangat cermat. Ia khawatir siasatnya yang rapi itu justru membuat mereka lengah dan memandang remeh pihak lawan. Maka itu, ia pun mengirim pasukan cadangan untuk menyalakan sumbu peledak karena jangan-jangan para petugas yang ditunjuk justru terbunuh oleh musuh. Keesokan paginya Linghu Chong mengajak mereka semua untuk melihat keadaan lembah pegunungan guna menjalankan siasat. Kingsu dan Cheng Gao segera memilih tempat-tempat penting untuk menanam bahan peledak serta memasang sumbunya pula. Para penjaga bahan peledak itu pun ditempatkan secara tersembunyi. Chongsu dan Linghu Chong juga memilih 4 jurang yang curam sebagai jalan meloloskan diri jika musuh datang menyerbu secara besar-besaran. Keempat jurang itu masing-masing akan dijaga langsung oleh Fang Sheng, Chongsu, Fang Sheng, dan Linghu Chong sendiri. Bagaimanapun juga mereka harus menahan musuh supaya tidak dapat mendekati jurang itu, sampai semua orang di pihak mereka sudah turun ke bawah. Setelah semuanya habis, barulah mereka berempat turun ke bawah dan memotong tali panjang tersebut supaya musuh tidak dapat mengejar lebih lanjut. Sore harinya sebanyak 10 orang perguruan udang naik ke atas gunung dengan menyamar sebagai petani dan pengusung kayu bakar. Di bawah pimpinan Kingsu dan Cheng Gao, mereka pun menanam bahan peledak di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Murid-murid Henshan telah menjaga semua jalur masuk menuju puncak. Siapapun orangnya yang tidak berkepentingan dilarang lewat di jalanan pegunungan. Satu sama lain juga tidak boleh sembarangan bicara untuk menjaga diri dari mata-mata sekte matahari dan bulan yang ingin mengetahui rahasia siasat mereka. Setelah 3 hari berturut-turut kesibukan mereka pun berakhir. Segala persiapan telah diatur dengan rapi, tinggal menunggu datangnya serbuan sekte matahari dan bulan saja. Sementara itu, pertemuan dengan Ren Wuxing di Gunung Huashan juga telah berlalu hampir sebulan yang silam. Ini berarti kedatangan pihak sekte matahari dan bulan akan terjadi dalam waktu dekat saja. Dalam beberapa hari itu Chongsu dan kawan-kawannya semakin sibuk, sementara Linghu Chong justru lebih banyak menganggur. Setiap hari ia menggunakan kesempatan untuk menghafal rumus ilmu tenaga dalam yang diajarkan Mahabiksu Fang Zheng, serta melatihnya dengan tekun. Apabila terdapat bagian-bagian yang tidak dipahaminya segera ia meminta petunjuk kepada Fang Zheng. Sore harinya, Linghu Chong mengawasi Yi Qing, Yi Lin, Zheng Qin Huan, dan yang lainnya berlatih ilmu pedang.
Meskipun berusia paling muda, namun daya tangkap Qin Huan terhadap intisari ilmu pedang yang diajarkan Ling Hu Chong ternyata paling bagus dan cepat tangkap pula. Adik Qin sungguh pintar, ujar Ling Hu Chong memuji. Kau sudah mendapat banyak kemajuan dalam jurus ini. Untuk selanjutnya. Sampai di sini ia langsung berhenti. Tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit. Seketika langit terasa runtuh dan bumi berputar cepat. Tanpa ampun ia pun jatuh terduduk di atas tanah. Yihe dan yang lain sangat terkejut. Beramai-ramai mereka memburu maju dan membangunkan sang ketua. Serentak mereka bertanya, ada apa sebenarnya? Ling Hu Chong sadar penyakitnya sedang kambuh kembali. Bermacam-macam hawa murni di dalam tubuhnya kembali bergolak. Mulut terasa sukar dibuka, sehingga sulit pula menjawab pertanyaan tersebut. Selagi murid-murid Henshan itu gelisah, tiba-tiba terasa hembusan angin menerpa mereka. Rupanya 2 ekor merpati pos telah masuk ke dalam ruang latihan melalui jendela. Ah, seru Yihe dan yang lain bersamaan. Perguruan Henshan memang memelihara banyak merpati pos. Dulu sewaktu Biksuni Dingjing berada di Fujian, sementara Biksuni Dingxian dan Biksuni Dingi terkurung di lembah Tempa Pedang, mereka saling berhubungan menggunakan merpati-merpati tersebut. Kedua merpati yang baru datang ini telah dikirim oleh murid-murid Henshan yang berjaga di kaki gunung. Punggung merpati-merpati itu sengaja dicat warna merah, sebagai pertanda bahwa pihak musuh telah datang menyerbu. Sejak kedatangan orang-orang Shaolin dan Wudang, para murid Henshan masing-masing merasa lega karena mendapatkan bala bantuan yang kuat. Tak disangka pada saat genting seperti ini penyakit sang ketua mendadak kambuh. Segera Yiking mengambil tindakan. Ia berseru, adik Yuan, adik Yisi, serta yang lainnya segeralah melapor kepada Mahabiksu Fang Sheng dan Pendeta Chongsu. Yuan dan yang lain pun berangkat dengan cepat. Yiking lantas berkata lagi, kakak Yihe, tolong kau bunyikan genta. Yihe mengangguk beberapa kali dan langsung berlari keluar menuju ke menara genta. Tidak lama kemudian terdengarlah suara genta bertalu-talu menggema di angkasa. Menyusul kemudian genta-genta besar di berbagai tempat yang terpisah-pisah, antara lain lembah Tongyuan, kuil gantung, celah naga hitam, dan celah tungku porselen berbunyi pula. Rupanya Mahabiksu Fang Sheng telah berpesan bahwa bunyi genta yang bertalu-talu ditetapkan sebagai tanda bahaya datangnya musuh. Perintah yang sebenarnya ialah membunyikan genta secara panjang 3 kali, dan pendek 2 kali secara berturut-turut dan perlahan-lahan. Akan tetapi, karena sedang ketakutan Yihe malah membunyikannya secara kasar dan tidak berirama. Meskipun kata, hi, bermakna, damai, namun Yihe bersifat sangat berangasan dan mudah marah. Orang-orang perguruan Henshan, Shaolin, dan Wudang dengan cepat bergerak sesuai rencana yang ditetapkan. Masing-masing meninggalkan pos-pos penjagaan untuk menuju ke atas puncak. Memang demi mengurangi jatuhnya korban, maka jalan-jalan penting mulai kaki gunung sampai puncak Jiansing sengaja dikosongkan, sama sekali tidak diberi penjagaan. Dengan demikian pasukan Sekte Matahari dan Bulan sengaja diberi kelonggaran agar dapat menyerbu ke atas dengan lancar. Begitu pihak musuh tiba di puncak barulah mereka muncul untuk melabrak. Setelah bunyi genta berhenti, suasana Gunung Henshan serentak berubah sunyi senyap. Bahkan burung-burung ikut berhenti berkicau, sehingga menambah tegangnya suasana. Para jago silat yang dikirim perguruan Kunlun, Emei, dan Kongtong juga sudah bersiaga di tempat persembunyian masing-masing. Dengan hati berdebar-debar mereka menunggu orang-orang Sekte Matahari dan Bulan menyerbu ke atas. Begitu mendapatkan perintah, serentak mereka pun menyerbu keluar untuk memotong jalan sehingga pihak musuh tidak dapat bergerak mundur. Demi keberhasilan rencana, Chongsu sengaja tidak memberitahu orang-orang ketiga perguruan itu tentang sejumlah bahan peledak yang telah ditanam oleh pihak Wudang. Rupanya ia memperkirakan kemungkinan di antara murid-murid Kunlun dan yang lain terdapat mata-mata Sekte Iblis. Begitu mendengar bunyi genta yang bertalu-talu tadi, Ling Hu Chong sadar bahwa pasukan Sekte Matahari dan Bulan telah datang menyerbu. Namun, perutnya terasa sangat sakit seperti disayat-sayat oleh ribuan pisau tajam. Karena terlalu sakit sampai-sampai ia mendekap perutnya itu dan berguling-guling di atas tanah. Yilin dan Qin Huan khawatir sehingga muka mereka menjadi pucat. Keduanya kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Yiking lantas berkata, sebaiknya kita bawa kakak ketua ke dalam biara Wuse, kemudian kita meminta nasihat Mahabiksu Fang Sheng dan Pendeta Chongsu bagaimana harus bertindak. Yu Shao dan seorang biksuni setengah baya segera membantu Ling Hu Chong berdiri.
Dengan setengah memapah dan setengah menyeret mereka membawa sang ketua ke dalam biara Wuse, biara induk di Gunung Henshan. Baru saja sampai di pintu biara, mereka mendengar suara petasan disusul dengan bunyi trompet dan tambur. Jelas secara terang-terangan pihak sekte Matahari dan Bulan sudah menyerbu ke atas gunung. Fang Seng dan Chong Su telah menerima laporan tentang kambuhnya penyakit Ling Hu Chong. Mereka pun secepatnya berlari keluar dari biara itu. "Adik Ling Hu jangan khawatir," kata Chong Su. "Adik King Su telah kusuruh mewakili diriku untuk memimpin orang-orang Wudang, sedangkan aku mewakili dirimu memimpin pihak Henshan." Ling Hu Chong hanya bisa mengangguk terima kasih sambil menyeringai menahan sakit. Fang Seng berkata, "Ketua Ling Hu, segeralah meloloskan diri lebih dulu." Tidak, sama sekali tidak boleh," sahut Ling Hu Chong terputus-putus. Ambilkan pedangku." Chong Su juga menasihatinya agar mengikuti saran Fang Seng, namun Ling Hu Chong tetap menolak. Sementara itu, suara trompet dan tambur tiba-tiba berhenti, kemudian terdengar sorak-sorai orang-orang sekte Matahari dan Bulan, "Hidup Ketua Suci. Semoga panjang umur, merajai dunia persilatan selamanya." Dari gemuruh suara itu dapat diperkirakan paling tidak ada 4 atau 5.000 orang jumlah mereka. Fang Seng, Chong Su, dan Ling Hu Chong saling pandang dengan tersenyum. Mereka yakin rencana dan perangkap yang mereka atur sebentar lagi pasti akan berhasil menghancurkan musuh. Qin Huan telah menyodorkan pedang yang diminta Ling Hu Chong. Begitu Ling Hu Chong hendak menerima pedang itu, ternyata tangannya gemetar hebat dan sulit memegang dengan erat. Maka, Qin Huan pun menggantungkan pedang tersebut di pinggang Ling Hu Chong. Tiba-tiba terdengar kembali suara tetabuhan bergema. Kali ini lagu yang dimainkan terasa sangat menarik, dan sama sekali bukan lagu perang. Tidak lama kemudian beberapa orang berseru serentak, Ketua Suci Sekte Matahari dan Bulan hendak naik ke puncak Jiansing guna bertemu dengan Ketua Ling Hu dari perguruan Henshan. Mendengar ini Fang Seng berkata, rupanya Sekte Matahari dan Bulan memakai cara halus sebelum menggunakan kekerasan. Kita sendiri jangan sampai dipandang rendah. Ketua Ling Hu, bagaimana kalau kita biarkan mereka naik ke sini? Ling Hu Chong mengangguk setuju. Pada saat itu perutnya kembali terasa sakit seperti disayat-sayat. Melihat wajah pemuda itu pucat pasi dan mengucurkan keringat dingin, Fang Seng berkata, Ketua Ling Hu, penyakitmu kambuh lagi. Segeralah kau terapkan ilmu tenaga dalam ajaran sesepuh Feng. Kau bisa melihat bagaimana hasilnya nanti. Rumus ilmu tenaga dalam ajaran Feng Qing yang kemarin adalah mengantar hawa murni di dalam tubuh agar masuk ke perut. Padahal, waktu itu di dalam perutnya sedang bergolak bermacam-macam hawa murni yang saling desak dan saling terjang tak beraturan. Maka, dengan mengerahkan tenaga dalam sendiri untuk menyalurkan hawa murninya itu, ini sama artinya dengan bunuh diri. Sudah pasti rasa sakitnya makin bertambah parah. Namun, pada dasarnya Ling Hu Chong sudah nekat. Ia merasa sakitnya sudah mencapai titik puncak. Jika ditambah lagi paling-paling ia akan mati kesakitan saja. Maka, tanpa pikir lagi ia pun mengerahkan tenaga dalam yang baru dipelajarinya itu secara teratur agar tersalurkan di jalan yang tepat. Ternyata dugaannya benar. Pergolakan dan pertarungan bermacam-macam hawa murni di dalam perutnya bertambah hebat dan menyakitkan. Namun, setelah berputar-putar lagi, berbagai hawa murni itu kemudian dapat diantar ke jalan yang benar, samar-samar seperti memasuki jalurnya sendiri dan mulai berputar dengan lancar. Meski rasanya masih tetap sakit, namun sudah tidak saling terjang lagi. Berakhir damai. Sementara itu, Mahabiksu Fang Seng menjawab seruan orang-orang sekte iblis tadi, Ketua Perguruan Henshan Ling Hu Chong, Ketua Perguruan Wudang Pendeta Chong Su, dan Ketua Perguruan Shaolin Fang Seng, bersama-sama menantikan kunjungan Ketua Ren yang terhormat dari sekte Matahari dan Bulan. Meskipun Fang Seng berkata dengan perlahan, namun suaranya berkumandang jauh hingga mencapai kaki gunung. Padahal, belasan gembong sekte iblis tadi berteriak sekeras-kerasnya untuk dapat mengumandangkan suara mereka ke puncak gunung. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa luar biasa tenaga dalam biksu kepala dari biara Shaolin ini. Ling Hu Chong sendiri sedang duduk bersila sambil mengerahkan tenaga dalamnya dengan lebih tekun. Matanya memandang hidung, napasnya seirama dengan detak jantung, tangan kiri memegang dada, dan tangan kanan menekan perut, sesuai petunjuk Mahabiksu Fang Seng sebelumnya. Ilmu tenaga dalam ajaran Feng Qing yang itu baru dilatihnya beberapa hari saja.
Meskipun setiap hari Mahabiksu Fang Zheng mendampingi dan memberikan petunjuk secara jelas, namun latihannya masih juga belum sempurna. Untunglah kini berbagai hawa murni yang bergolak di dalam tubuhnya itu lambat laun dapat diredam dan disalurkan ke jalur yang benar. Ling Huchong tidak berani gegabah. Ia menyalurkan tenaga dalamnya dengan lebih tekun dan teratur. Semula telinganya masih mendengar suara tetabuhan, namun pada akhirnya tidak mendengar apa-apa lagi. Rupanya ia telah memusatkan segenap panca inderanya ke dalam latihan tersebut. Melihat ketekunan Ling Huchong ini, Mahabiksu Fang Zheng tersenyum senang. Ia mendengar suara tetabuhan semakin bertambah ramai. Orang-orang sekte Matahari dan Bulan kembali berteriak, Ketua Sekte Matahari dan Bulan, Kesatria Gagah Berani, Pelindung Rakyat Jelata, Yang Mulia Ketua Suci naik ke puncak Henshan. Teriakan itu diikuti dengan suara tetabuhan yang semakin terdengar keras, pertanda mereka sedang berjalan menuju ke atas. Jalan menuju puncak Jiansing memang cukup panjang. Meskipun suara para anggota Sekte Matahari dan Bulan itu terdengar keras, namun sampai cukup lama mereka belum juga mencapai puncak. Diam-diam para jagoan dari perguruan Kunlun dan lainnya menggerutu di tempat persembunyian mereka. Ketua Sekte Iblis Tengik, kenapa tidak mati sekarang saja? Sorak-sorai anak buahnya berlebihan, masih ditambah tetabuhan musik segala. Memangnya kau mau main sandiwara? Hah? Sejak tadi mereka sudah bersiaga untuk menghadapi musuh dengan jantung berdebar-debar. Menurut perkiraan, begitu pihak Sekte Iblis menyerbu ke atas gunung, serentak mereka akan melompat keluar dari tempat persembunyian untuk menghadapi. Apabila jumlah musuh semakin membanjir dan sukar ditahan, maka mereka pun mengundurkan diri dengan cara turun ke bawah jurang di belakang gunung menggunakan tali panjang. Tak disangka, kedatangan Ren Wuxing kali ini ternyata berlagak seperti Kaisar Maharaja, dengan mengagungkan segala kebesarannya pula. Hal ini membuat orang-orang yang bersiaga itu malah semakin bertambah tegang. Setelah memakan waktu cukup lama, Ling Huchong merasa hawa murni di dalam tubuhnya lambat laun dapat diatasi. Rasa sakitnya kini mulai berkurang. Tiba-tiba ia teringat bahwa musuh sudah semakin dekat. Maka, dengan seketika pemuda itu pun melonjak bangun. Sudah lebih baik, tanya Fang Zheng dengan tersenyum. Apakah pertempuran sudah dimulai? Ling Huchong balik bertanya. Belum, sahut Fang Zheng. Bagus kalau begitu, seru Ling Huchong. Adik Qin, ambilkan pedang. Qin Huan segera meletakkan gagang pedang ke dalam genggaman Ling Huchong. Pada saat itulah Ling Huchong melihat Fang Zheng, Chong Su dan yang lain ternyata tidak memegang senjata. Di sisi lain tampak Yi He, Yi Qing, dan murid-murid Henshan lainnya sedang berbaris di depan biara Wuse dalam kelompok-kelompok formasi 7 orang, namun senjata mereka juga belum dicabut keluar. Ling Huchong pun sadar bahwa musuh belum datang. Menyadari dirinya terlalu gugup, ia menjadi geli sendiri dan buru-buru menyarungkan pedangnya sambil bergelak tawa. Sementara itu, suara tetabuhan tadi mendadak berhenti. Sebagai gantinya terdengar suara seruling dan kecapi berkumandang dengan merdu. Dalam hati Ling Huchong berpikir, Ketua Ren terlalu banyak tingkah. Setelah suara tetabuhan yang menderu-deru, kini berganti suara musik halus merdu. Tentu sebentar lagi dia akan muncul. Benar juga, di tengah alunan suara seruling dan kecapi yang merdu itu, tampak 2 barisan anggota Sekte Matahari dan Bulan muncul di puncak Jiansing. Pandangan semua orang seketika terbelalak, karena setiap anggota sekte ternyata memakai jubah sulaman berwarna hijau gelap yang masih baru, serta ikat pinggang berwarna putih. 40 orang dari barisan itu tampak membawa nampan dengan berlapiskan kain sutra. Entah barang apa yang berada di atas nampan mereka itu? Ke-40 orang ini ternyata tidak membawa senjata. Bahkan setelah naik ke puncak, masing-masing lantas berdiri tegak di kejauhan. Menyusul kemudian muncul pula di belakang mereka suatu barisan yang terdiri dari 200 orang peniup seruling dan pemetik kecapi. Semuanya juga berseragam jubah sulaman. Sambil berjalan mereka terus memainkan alat musik masing-masing. Setelah itu, muncul pula para penabuh tambur, peniup trompet, penabuh simbal, dan alat-alat musik lainnya. Ling Huchong menjadi tertarik melihat bermacam-macam alat musik ini. Ia berpikir, sungguh menggelikan. Nanti kalau pertempuran dimulai, tentu mereka bertugas memainkan alat musik masing-masing sebagai pengiring. Bukankah ini mirip dengan pertempuran di atas panggung sandiwara?
Di tengah suara alunan musik itu, tampak kemudian barisan-barisan anggota sekte Matahari dan Bulan semakin berdatangan. Barisan-barisan itu sepertinya diatur menurut warna seragam mereka. Ada sekelompok yang berseragam hijau, ada pula yang berseragam kuning, biru, hitam, putih, dan semuanya serba baru. Apapun warna seragam yang mereka pakai, semuanya tampak mengenakan ikat pinggang berwarna putih. Jumlah yang naik ke puncak Jiansing kali ini paling tidak mencapai 3-4 ribu orang. Dalam hati pendeta Chongsu berpikir, mereka baru saja mencapai puncak dan belum teratur dengan baik. Kalau sekarang juga aku memberi perintah untuk menyerang dengan serentak, tentu pihak sekte iblis ini akan kocar-kacir. Rupanya mereka menggunakan siasat memancing kelengahan kami. Mula-mula bersikap halus untuk kemudian menyerang dengan kekerasan. Tapi kalau kami yang menyerang lebih dulu pada saat musuh belum bersiaga, maka ini namanya bukan perbuatan kesatria. Ia kemudian menoleh ke arah Ling Huchong yang tampak tersenyum geli menertawakan tingkah laku pihak sekte iblis itu. Mahabiksu Fang Zheng sendiri terlihat tenang-tenang saja seolah menganggap perbuatan pihak musuh itu sebagai hal yang biasa. Dalam hati Chongsu kembali berpikir, aku terlalu khawatir. Kalau hatiku masih saja ketakutan seperti ini, pertanda ilmu kebatinanku memang belum matang. Para anggota sekte Matahari dan Bulan itu telah berbaris secara teratur sesuai kelompok masing-masing. Menyusul kemudian muncul 10 tetua sekte. Mereka lantas membagi diri ke dalam 2 kelompok yang berdiri di kanan dan kiri, masing-masing berisikan 5 orang. Begitu bunyi tetabuhan mendadak berhenti, serentak ke-10 tetua itu berteriak bersama-sama. Pemimpin sekte Matahari dan Bulan yang maha bijaksana, pelindung rakyat jelata, juru selamat umat manusia, ketua Ren yang suci telah tiba. Sejenak kemudian muncul sebuah tandu besar yang dilapisi kain beludru berwarna biru dengan digotong oleh 16 orang. Ke-16 orang pemikul tandu tersebut melangkah dengan cepat dan ringan, pertanda bahwa mereka semua adalah para jago pilihan. Bersambung ke jilid 156. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.